Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kami yang berdiri di depan bapak-bapak yang mulia ini sebetulnya tidak berhak berdiri di sini. Dalam artian kami berdiri di sini karena menghormati daripada guru kami Syekh Jamhuri Ramli SKMA, yang beliau itu berhalangan hadir pada hari ini. Yang sepantasnya, yang selayaknya yang berdiri di sini adalah Syekh Jamhuri Ramli SKMA. Beliau merupakan imam daripada Imam Masjid Raya Baitur Rahman. Mohon maaf kami perbaiki sedikit daripada moderator tadi yang menyebutkan Syekh Jamhuri adalah imam besar Masjid Raya Baitur Rahman. Sebetulnya beliau bukan imam besar. Yang imam besarnya adalah Profesor Dr. Azman Ismail. Itu imam besar Masjid Raya Baitur Rahman. Syekh Jamhuri adalah imam rawatib, salah satu daripada imam rawatib Masjid Raya Baitur Rahman. Selain imam Masjid Raya Baitur Rahman, Syekh Jamhuri juga ketua LSTQ Kota Banda Aceh. LSTQ adalah lembaga sertifikasi tahfidz Al-Quran yang baru dibentuk oleh Wali Kota Banda Aceh awal tahun 2019. Akan tetapi karena pandemi COVID-19 sehingga peresmian atau pelantikan pengurusnya itu baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2019. Selain beliau kepala atau ketua LSTQ, beliau juga ketua Yayasan Nurun Nabi. Yayasan Nurun Nabi bergerak di berbagai macam kegiatan sosial dan keagamaan. Di antaranya juga memiliki lembaga pendidikan. Sebagaimana yang hari ini kita berada di rumah Quran Qurratu Aini ini, kami di Yayasan Nurun Nabi itu ada sekolah dasar tahfidzul Quran Nurun Nabi yang alhamdulillah Syekh Jamhuri mengamanahkan kepala sekolahnya kepada saya sendiri, dan tahun ini kami sudah memasuki tahun keempat dari berdirinya sekolah tahfidzul Quran Nurun Nabi tersebut. Selain daripada sekolah, di bawah yayasan itu juga ada majelis zikir dan sholawat, ada juga majelis kajian ilmu, ada juga majelis berbagi ausus salam wa atimut ta'am, berbagi nasi setiap hari Jumat, ada juga program Baitus Shadaqah, dan banyak program-program dari Yayasan Nurun Nabi yang lainnya. Akan tetapi pada hari ini kami berdiri di sini dimintakan oleh Ustaz Nazli selaku kepala atau ketua daripada Rumah Quran Qurratu Aini untuk menyampaikan bagaimana perkembangan tahfidz Al-Quran di Kota Banda Aceh, dan juga bagaimana sejarahnya lahir LSTQ, Lembaga Sertifikasi Tahfidz Al-Quran di Kota Banda Aceh. Sedikit kami sampaikan daripada apa yang kami ketahui, bahwasanya program dari Wali Kota Banda Aceh mewujudkan Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah. Gemilang dalam bingkai syariah dalam 3 bidang. Pertama agama, yang kedua ekonomi, yang ketiga pendidikan atau budaya. Untuk mewujudkan gemilang dalam bingkai syariah dalam bidang agama, Wali Kota Banda Aceh menjadikan program tahfidz Al-Quran sebagai program utamanya, mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota para hafidz Al-Quran. Sehingga untuk mensukseskan program tersebut, beliau membentuk suatu lembaga khusus yang berada di bawah Kota Banda Aceh, di bawah langsung daripada Wali Kota Banda Aceh. Dibentuklah lembaga LSTQ. Kemudian dibentuk pengurusnya dan diamanahkan kepada Syekh Jamhuri menjadi ketua daripada LSTQ. Tujuan dan maksud dibentuknya LSTQ ini adalah untuk menjadi wadah atau lembaga resmi dari Kota Banda Aceh
untuk mengeluarkan sertifikat atau ijazah bagi para hafid Al-Quran di kota Banda Aceh, baik dari tingkat dasar sampai tingkat paling atas. Apabila anak-anak ataupun santri ataupun mahasiswa atau mahasiswi yang ingin mendapatkan ijazah atau sertifikat atau pengakuan dari pemerintah kota Banda Aceh, maka mereka wajib untuk dites hafalannya oleh LSTI. Apakah 1 juz, 2 juz, sampai 30 juz. Kalau dia mengaku saya ada hafalan 1 juz, belum diakui hafalannya sebelum dites oleh LSTI. Jadi semua orang boleh mengaku punya hafalan. Mana bukti dia punya hafalan? Setelah dites oleh LSTI, artinya resmi. Hafalannya diakui oleh negara atau oleh kota Banda Aceh. Dan sertifikat itu bukan hanya sekedar seremonial, kata wali kota Banda Aceh. Sertifikat itu berfungsi untuk anak-anak melanjutkan pendidikan untuk selanjutnya, pendidikan selanjutnya. Misalnya anak SD, dia memiliki hafalan 1 juz, 2 juz, 3 juz dan sebagainya. Apabila dia memiliki sertifikat dari LSTI, maka dia diberikan beasiswa untuk memilih SMP favorit di kota Banda Aceh tanpa tes, langsung diterima. Itu program wali kota Banda Aceh. Bahkan program untuk ke depan, kata wali kota Banda Aceh, apabila anak-anak ini sesuai target daripada wali kota Banda Aceh, misalnya 3 juz atau 5 juz dia tamat SD, program dari wali kota Banda Aceh untuk anak SD minimal sekali dia menghafal 1 juz. Tamat SD dia mampu 1 juz, baru boleh masuk SMP. Ketika SMP itu sudah naik grade-nya, dia minimal harus 3 juz, tanpa dia harus menguasai kitab Arab Melayu, bisa baca kitab Arab Melayu. Jadi ketika masuk SMA dites hafalannya, kemudian dites baca kitab Arab Melayunya. Di SMA targetnya bukan lagi Arab Melayu, sudah menghafal minimal 6 juz, kemudian tambah mampu membaca kitab Arab. Itu program wali kota Banda Aceh. Itu mewujudkan program beliau, mewujudkan kota Banda Aceh dominan dalam fikih syariah. Bahkan dikatakan oleh wali kota Banda Aceh, siapa saja yang mencapai target daripada wali kota Banda Aceh juga dijanjikan umroh oleh Bapak Wali Kota kepada mereka yang sudah mampu menghafal Al-Quran dan sudah dites, diuji oleh lembaga LSTI Kota Banda Aceh ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembaga LSTI ini baru perdana dibentuk di Kota Banda Aceh. Semoga kota-kota ataupun kabupaten lainnya bisa mengikutinya dengan mendirikan lembaga ini untuk mensertifikasi, menyamakan daripada target ataupun bagaimana syarat-syarat agar diakui dia memiliki hafalan 1 juz sampai 30 juz. Ada lembaga resminya daripada pemerintah. Kemudian daripada itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami juga ingin menyampaikan sedikit daripada program sekolah kami. Mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan ataupun perbandingan yang baiknya boleh diterapkan di sini, yang baik di sini boleh kami diterapkan di sana. Di sekolah kami, Syekh Jamhuri buat target di tahun pertama bagi anak-anak yang mampu menghafal Al-Quran 4 juz ketika tamat SD, janjinya diberikan hadiah umroh setelah dites oleh LSTI. Hafalannya setelah dites oleh lembaga ini, dia lulus 4 juz, kemudian diberikan hadiah umroh oleh yayasan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kami baru tahun ketiga, anak kami baru kelas 3. Ada daripada anak kami itu sudah mampu menghafal Al-Quran 5 juz. Alhamdulillah, artinya dia sudah berhak mendapatkan hadiah umroh dari yayasan, tinggal dites saja hafalannya oleh LSTI. Ini merupakan program yang membangkitkan semangat kepada anak-anak. Terbukti bahwasanya anak-anak berlomba-lomba untuk meningkatkan hafalannya ketika dijanjikan pada awal apabila mereka tercepat menghafal Al-Quran diberikan hadiah umroh.
Karena kami melihat kemampuan anak-anak ini mampu, belum lagi tamat SD dia sudah mampu menghafal 5 juz, maka Syekh Jamhuri Ketua Yayasan meningkatkan lagi targetnya. Kita letting kedua targetnya 5 juz baru diberikan hadiah Allah. Letting ketiga meningkatkan lagi menjadi 6 juz. Bertahan di 6 juz. Artinya setiap tingkatan kelas 1 dia mampu menghafal 1 juz, kelas 2 1 sampai tamat SD 6 juz. Barang siapa yang 6 juz yang tercepat setiap lettingnya, maka yayasan memberikan hadiah reward umroh baik kepada anaknya ataupun orang tuanya yang diorangkan, terserah. Yang penting hadiah disediakan oleh yayasan. Inilah sedikit pengalaman daripada kami di Kota Banda Aceh, baik di lembaga LSTQ ataupun dari kami sendiri SDTQ Nurul Nabi. Mungkin bisa jadi referensi bagi bapak-bapak yang mengambil kebijakan atau kepada ustaz dan ustazah yang ada di sini. Apa yang baik daripada kami bisa diterapkan di sini, apa yang baik daripada ustaz dan ustazah di sini bisa kami terapkan di sana. Semoga kerjasama dan silaturahim ini terus berlanjut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi silaturahim kita ini, dan Allah SWT jadikan asbab hidayah bagi kita dan bagi umat di seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.